Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diaktifkan suaranya. Coba boleh diaktifkan suara dan videonya ya. Ini si Syauki lagi naik gunung dia ini. Baik, gimana kabar antum? Alhamdulillah bi khair ya. Siapa aja yang udah hadir ini? Gimana liburannya, lebarannya? Di rumah aja. Baik, ini merupakan pertemuan kita pertama ya setelah liburan Lebaran kemarin. Dan ini pertemuan kita nanti terakhir sebelum minggu depan kita akan melaksanakan ujian praktek ya. Ujian praktek, kemudian minggu depannya lagi kita ujian tulis ya. Ujian akhir. Jadi hari ini akan kita ulas sedikit pelajaran kita sebelumnya. Dan minggu depan insya Allah kita akan ujian praktek ya, menyampaikan apa materi dari ujian prakteknya dan kisi-kisi ujian tulisnya. Ya, minggu depan insya Allah ana sampaikan ya. Baik. Sampai kemana kita pelajarannya kemarin? Oh, bukan ini dia Zat. Bukan ini yang terakhir. Sebentar ya. Ada kesalahan di materinya. Oke. Baik, apa pelajaran kita terakhir? Siapa yang ingat? Ada yang masih ingat? Kita belajar terakhir yaitu tentang segitiga dan segi empat ya kan. Segitiga dan segi empat itu judul babnya. Jadi di segitiga udah kita bahas ya, jenis-jenis segitiga ya kan. Macam-macam garis pada segitiga ya. Juga rumus keliling dan luas segitiga ya kan. Jadi kemudian di segi empat kita udah mengenal apa-apa saja dari segi empat tersebut ya. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang dan trapesium. Kita kemarin udah sampai ke trapesium kan? Udah selesai kemarin ya. Sampai ke trapesium. Pada saat ini kita akan bahas di
semester ini apa aja yang kita pelajari? Bab apa aja yang kita pelajari udah? Yang pertama yaitu perbandingan, ya kan? Perbandingan ya. Ya, antum ulang-ulang kembali pelajarannya tentang perbandingan, ya. Kemudian tentang aritmetika sosial. Ya, aritmetika sosial. Di sini kita bahas tentang harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, ya kan? Ya, diskon, ya kan? Bruto, tara, neto, ya. Harga penjualan, harga pembelian, bunga, ya kan? Bunga bank. Kemudian setelah itu kita pelajari juga kemarin sudut dan garis, ya. Sudut dan garis. Ya. Sudut dan garis, antum ingat kembali jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudut, ya kan? Jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudut, ya kan? Kemudian hubungan antar sudut, ya kan? Sudut berpelurus, sudut berpenyiku, ya. Ini kemungkinan akan keluar juga di ujiannya. Ya, antum ingat kembali di sini, ya. Sudut saling bertolak belakang itu gimana dia, ya. Besar sudut berpelurus berapa, ya kan? Seperti itu ya, antum ulang-ulang kembali. Kemudian ini segitiga dan segi empat, ya. Di sini akan kita ulang kembali tentang segi empat, ya. Tentang segi empat. Kemarin sampai mana kita segi empat ini? Udah selesai ya. Jadi mengenal persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat dan layang-layang dan trapesium, ya kan? Persegi itu yang mirip dengan persegi kemarin apa? Yang mirip dengan persegi. Siapa yang ingat? Yang mirip dengan persegi yaitu apa? Hampir mirip dengan belah ketupat, ya kan? Antum ingat kembali ya, belah ketupat yaitu mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Sama seperti persegi dia. Persegi sama panjang semua dia. Sama panjang sisi-sisinya, ya kan? Belah ketupat juga seperti itu. Ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yaitu besar sudutnya berbeda. Ya. Kalau di persegi dia sudutnya sama besar semua. Yaitu berapa besar sudut persegi? Berapa besar sudut persegi? Siapa yang ingat? Yaitu besar sudut siku-siku kan? 90 derajat. Setiap sisinya dia 90 derajat, ya. Sedangkan di belah ketupat tidak 90 derajat dia semuanya. Jadi dia berbeda, ya. Berbeda setiap A dan B dia berbeda. Ya, B dan C dia berbeda besar sudutnya, ya. Tetapi yang berhadapan dia sama besar. A dan C sama besar, B dan D sama besar ya sudutnya, ya. Kalau yang di belah ketupat udah tahu kita langsung 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Ya, gitu dia. Itu salah satu perbedaannya. Kemudian yang persamaannya lagi apa? Tadi kan yang samanya besar sisinya kan sama. Besar sisinya sama berarti mengakibatkan rumus kelilingnya sama. Keliling persegi sama dengan 4S. Keliling belah ketupat juga 4 kali S. Ya, 4S juga. 4 kali sisi karena setiap sisinya dia sama. Ya kan? Sama panjangnya dia. Sehingga rumusnya 4 kali S kelilingnya.
Keliling persegi pun 4 kali S, ya, gitu ya. 4 kali sisi. Misalkan diketahui AB sama dengan 5 cm. Berarti kelilingnya 4 kali 5, ya. 4 kali 5 berarti 20 gitu. Sama seperti ini, sama seperti belah ketupat. Nah, perbedaannya di mana? Di luasnya, ya. Di luasnya dia berbeda. Kalau di luas persegi S pangkat 2, ya kan? Kalau di belah ketupat luasnya rumusnya setengah kali D1 dikali D2, ya. D1 yang mana? Yang ini dia. Panjang ini. Ya, panjang yang di tengah ini diagonalnya. Kemudian D2-nya ini panjang diagonal kedua ini. Ya. Gitu dia. Di situ letak perbedaannya, harus bisa dibedakan antara persegi dan belah ketupat, ya. Persegi dan belah ketupat. Kemudian yang mirip lagi apa lagi? Kemarin persegi panjang dengan apa? Masih ingat nggak? Persegi panjang dengan jajar genjang, ya, yang mirip dia, ya kan? Sama seperti persegi dan belah ketupat tadi. Persegi panjang dan jajar genjang persamaannya yaitu yang ini, sisi-sisi yang berhadapannya sama panjang, ya. AB sama dengan CD, AD sama dengan BC, sama seperti jajar genjang juga. Ya, jajar genjang ini AB sama dengan CD juga ini. Harus sama dia panjangnya. AD sama dengan BC juga, ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya mirip juga kayak persegi dan belah ketupat tadi. Yaitu kalau persegi panjang, sudutnya di sini masing-masing berapa? 90 derajat, kan? 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Kalau di jajar genjang, sudutnya enggak. Tidak 90 derajat, ya. A dan B itu beda besar sudutnya. Ya. B dan C itu beda. Ya, C dan D itu beda, tetapi yang berhadapan sama besar dia. A dan C itu sama besar sudutnya. B dan D itu sama besar sudutnya, ya kan? Baru A ditambah B berapa? A ditambah B. Besar sudut A ditambah B 180 derajat juga tetap, ya. 180 betul. Sama seperti persegi panjang. Persegi panjang kan kalau ini 90 tambah 90 180. Ya. Ini pun 180 juga, tetapi sudut A dan sudut B itu berbeda besarnya. Ya. Itu perbedaannya, ya. Baru persamaannya tadi, karena panjang sisinya sama, ya kan? Sehingga menyebabkan yang berhadapannya sama, menyebabkan rumusnya juga sama. Rumus kelilingnya, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, ya. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, ya kan? 2 kali buka kurung panjang tambah lebar, ya. Jajar genjang juga seperti itu, ya kan? 2 dikali, tapi ini tidak disebut sebagai panjang dan lebar. 2 dikali AB ditambah AD, ya, AD atau BC, ya, itu sama, ya. Seperti itu dia. Letak perbedaannya yaitu di rumus luasnya, ya kan? Kalau luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kalau rumus jajar genjang, rumusnya yaitu AB-nya, ya, alasnya yang di sini panjang AB-nya dikali tingginya dia, dikalikan dengan tinggi dia, ya.
dikalikan dengan T kecil, ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya di sini? Dari materi yang kita pelajari, yang mana menurut antum yang perlu kita ulas, kita ulangi dari perbandingan, aritmetika sosial, sudut dan garis, dan segitiga dan segi empat. Sebelum kita ujian nanti, ya kan, yang mana menurut antum yang masih ada yang kurang mengerti, ya, di antara ini perbandingan aritmetika sosial, sudut dan garis, kemudian segitiga dan segi empat. Filenya minggu lalu belum dikirimnya. Ini masih sama seperti minggu lalu ya. Tapi nanti kalau kita kirim lagi insyaallah ya. Baik, kita coba ulas segitiga ya, segitiga. Segitiga itu jenis-jenis segitiga. Ini pun antum harus ingat ya. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi ya kan. Segitiga sembarang ya. Segitiga sama kaki ciri-cirinya yang mana? Itu besar panjang AC dan BC-nya ya, sisi sampingnya yaitu harus sama besar ya kan. Yaitu salah satu ciri paling utama dari segitiga sama kaki ya. Ya. AC dengan BC-nya itu sama panjangnya. Harus sama dia panjangnya. Ya. Kemudian sama sisi, ciri paling utamanya yang apa? Yaitu panjang AC, CB ataupun BC dengan AB itu harus sama dia. Sama dia semua panjangnya. Ya. Itu sama sisi ya. Kemudian segitiga sembarang, yaitu panjang sisinya semuanya berbeda dia. Ya, sembarang dia. Panjang sisinya semua berbeda antara AB, AC dengan BC ya. Gitu. Nah, kita ulas sudut dan garis ya. Nah, diingat lagi sudut lancip ya kan. Nah, siapa yang ingat ya? Sudut lancip itu berapa sudutnya? Siapa yang masih ingat? Sudut lancip yaitu di bawah lebih tepatnya bagaimana kita bilang? Di bawah 90 derajat dan di atas 0 derajat ya. Ya kan? Betul ya? Di bawah 90 derajat dan di atas 0 derajat ya. Di antara itu berarti ya, antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. Gitu. Baru sudut apa lagi? Sudut siku-siku berapa? 90 derajat, betul. Baru sudut apa lagi? Sudut tumpul, berapa sudut tumpul? Nah, di atas 90 derajat. Kemudian sudut lurus 180 derajat ya gitu ya. Berarti lingkaran berapa? 360 ya kan, karena 2 kali garis lurus dia ya, 360 derajat. Baru ini ya, antum ingat lagi sudut berpelurus ya kan, kalau dibagi 2 garis lurus itu tetap juga dia dijumlahkan, membentuk 2 sudut, dijumlahkan kedua sudutnya tetap 180, sama seperti sudut berpelurus dia ya.
misalkan dibagi dua kemarin menjadi alfa dan beta, ya kan? Berarti dijumlahkan alfa tambah beta 180 derajat. Ya, antum yang paling perlu antum ingat yaitu sudut berpelurus jumlahnya 180. Walaupun dia dibagi berapa, ya kan, berapa garis, berapa sudut, tetap jumlahnya yaitu 180 derajat, ya. Kemudian sudut berpenyiku jika dibagi dua, ya kan, menjadi sudut alfa dan sudut beta, tetap dijumlahkan alfa tambah beta sama dengan 90 derajat, ya. Kemudian ini, ya, seperti ini contohnya, dibuat dalam bentuk aljabar dia, ya. Untuk mengingat kembali, sebuah garis lurus, ya kan, berarti 180 derajat dibagi dua, ditarik lagi garis di sini sehingga membentuk dua sudut dia, sudut ini dan sudut ini, ya kan, sudutnya. Sudut yang ini ABD dibuat dalam bentuk aljabar 7x derajat, ya kan. Kemudian sudut CBD dibuat dalam bentuk aljabar juga 5x derajat. Nah, di sini antum tinggal ingat lagi pelajaran aljabar, ya. Berarti 7x ditambah 5x berarti sama dengan 180 derajat, ya kan? Berpelurus dia. Ya, tinggal antum buat 7s tambah 5s berapa? Menjadi 12s. Sama dengan 180 derajat. Berarti x sama dengan pindah 12-nya. Ini kan 12 kali s. Berarti pindah 12-nya menjadi 180 dibagi 12 sama dengan 15 kan? Gitu ya. X-nya 15. Berarti 7x sama dengan 7 kali 15. Ya kan? 105 derajat. Nah, 105. Berarti 5x-nya ini berapa? Ini 105, ini berapa? Siapa yang bisa jawab? 90 masih salah. Ini kan 105. Dengan tidak menggunakan aljabar ini pun bisa dijawab ini. Ini kan 105 7x. Berapa? 75 kan? Betul. 75 lah. Ini kan 105. Jumlah keduanya kan 180. Berarti sisanya berapa? 75 lagi kan? 75. Bisa juga antum masukkan 5 dikali 15. X-nya kan 15. 5 kali 15 berapa? 75 juga kan? 75 gitu ya. Itu juga antum perlu ingat ya. Untuk ujian nanti. Nah, yang ini antum ingat lagi ya. Ya kan? Bahwa di sini hanya ada dua sudut, ya kan? Dua sudut, ya kan, yang berbeda. Ya kan? Yaitu nomor 1 dan nomor 2 yang berbeda nanti. Ya kan? Kemudian nomor 1 sama dengan nomor 4. Nomor 2 sama dengan nomor 3, ya kan? Nomor 1 sama dengan nomor 1 yang di bawah ini. Ya kan? Yang sini pun sama dengan yang nomor 4, ya kan? Nomor 3 sama dengan yang nomor 2. Misalkan ini 60. Berarti di sini berapa? Yang 2. Ya, ataupun yang 2 60. Berarti yang nomor 1 berapa? 120, betul kan? Karena di sini kan 180 ini. Berarti 120 lagi nih. Berarti nomor 4 berapa? 120 juga karena sama. Berarti nomor 3 berapa? 60. Berarti nomor 1 yang di bawah berapa? 120. Di sini pun 120, ya kan? Sini 60, sini pun 60 gitu ya. Ya, itu antum ingat juga di pelajaran
sudut dan garis ya. Nanti tinggal mungkin soalnya dalam bentuk aljabar, mungkin di sini dibuat dalam bentuk aljabar ya kan. Antum ingat lagi pelajaran aljabar seperti ini ya. Gitu ya. Kemudian di pelajaran aritmetika sosial ya. Aritmetika sosial ingat lagi persen untung ya kan. Ini kita pelajari di semester 1 atau semester 2 ini? Semester 2 awal ya. Ya, antum ingat lagi tentang untung dan rugi ya kan. Pada saat kapan dia untung? Ya kan, pada saat harga penjualannya lebih dari harga pembelian ya kan. Kemudian rugi yaitu pada saat harga penjualan kurang dari harga pembelian ya. Rumusnya ini antum ingat lagi. Kemudian diskon ya. Ingat lagi diskon. Atau kita 2 menit lagi ya. Ingat lagi diskon. Diskon ya kan. Ya, kalau harga barang, harga pakaian misalkan ya kan di tempat penjualan, ya berapa besar harga dari diskon itu antum harus bisa mencari ya. Dilihat lagi kembali contoh-contoh soal yang pernah kita buat menjadi tugas antum atau pernah kita terangkan ya kan. Dilihat lagi ya. Baik, perbandingan ini semester berapa kita pelajari? Semester 1 ya. Karena di ujian akhir ini di semester untuk ujian akhir ya, semester 1 pun ada juga ya soalnya ya, dari semester 1 dibahas juga tapi sedikit. Tapi kebanyakan dari semester 2 nanti ya. Jadi antum ulangi paling utama yaitu aritmetika sosial ya kan. Sudut dan garis, kemudian segitiga dan segi 4 ya. Segitiga dan segi 4 ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Baik, waktu kita sudah habis, anak didik sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.